Kita semua. Ya, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, ibadah kita mulai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, seluruh hamba Allah yang bertugas pada kebaktian hari ini mengucapkan shalom dan selamat hari Minggu, khususnya kepada saudara yang baru pertama sekali mengikuti kebaktian di gereja ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti. Kehadiran saudara-saudara sungguh menambah sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara, seperti biasanya di awal kebaktian ini, kami akan menyampaikan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita selama 1 minggu yang telah berlalu dan rencana-rencana gereja kita selama 1 minggu ke depan. Sebagaimana telah kami bagikan di pintu masuk ataupun melalui WA di grup, marilah kita memperhatikan beberapa ralat ataupun penekanan dan tambahan dari warta jemaat. Pilihan bakal calon pertua dan diaken periode 2024-2029 di sektor masing-masing sebagai berikut. Sektor Selatan 1, hari Senin tanggal 29 April 2024, tempat keluarga pertua Bapak Alisa Ginting. Sektor Selatan 2, hari Selasa tanggal 30 April 2024, tempat di rumah keluarga Bapak Airin Tarigan. Sektor Barat 1, hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, tempat di gereja GBKP Runggun Surabaya ini. Sektor Barat 2, hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, tempat di rumah keluarga di Runggun dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2024. Catatan untuk bakal calon pertua dan diaken yang harus dipilih di sektor sebagai berikut: 6 bakal calon pertua dan 4 bakal calon diaken. Pelaksanaan ibadah kedua GBKP Runggun Surabaya di wilayah Sidoarjo diberitahukan kepada seluruh jemaat, maka sesuai dengan hasil sidang majelis Runggun pada tanggal 14 April 2024, maka diputuskan sebagai berikut: ibadah kedua GBKP Runggun Surabaya di wilayah Sidoarjo akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024. Jadwal ibadah umum KKR dilaksanakan pada jam 1 siang sampai jam 3 sore. Tempat ibadah di Gereja Aukumene Immanuel Tebel, Jalan Rencong 3 nomor 1 Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Diharapkan seluruh jemaat yang berdomisili di daerah Sidoarjo sekitarnya dapat mengikuti ibadah kedua GBKP Runggun Surabaya. Kebaktian ucapan syukur diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah dilaksanakan acara kebaktian ucapan syukur 7 bulanan keluarga Bronson, Bangun, dan Desi Buru Ginting hari Sabtu tanggal 27 April 2024, tempat di gereja yang hadir 40 orang, persembahan 587.000.
Surat pindah keanggotaan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah diterima beberapa surat pindah masuk keanggotaan dari GBKP Runggun Padang Bulan Medan kilometer 7 ke GBKP Runggun Surabaya, saudara kita yang bernama Break Reis Rias Karokaro Permata, tempat tanggal lahir Medan. Yang kedua dari GBKP Runggun Tanjung Muda ke GBKP Runggun Surabaya, saudara-saudari kita yang bernama Heri Anugrah Arapenta Ginting Permata, Intan Melias Agustina Bru Ginting Permata. Yang ketiga dari Gereja Kristen Jawa Wonosobo ke GBKP Runggun Surabaya, saudara dan saudari kita yang bernama Andre Agusta Prananta Ginting sebagai bapa dan berserta keluarga. Berita anak lahir. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah lahir seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Andre Ginting, Jemaat Sektor Barat 2. Hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 8.15 WIB. Puji Tuhan, saat ini ibu dan anak dalam kondisi sehat-sehat. Ya, yang terakhir anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini ada 11 orang hari ulang tahun kelahiran dan ada 6 keluarga hari ulang tahun pernikahan. Majelis dan jemaat GBKP Runggun Surabaya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Demikian warta jemaat yang boleh sampai pada kita. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia diciptakan Allah untuk memuji dan memuliakan nama-Nya melalui pikiran, perbuatan dan perkataan. Melalui kebaktian Minggu Kantate ini, kita diajak untuk merasakan dan merenungkan kasih Allah yang merupakan sumber sukacita untuk menaikkan pujian, sebab orang yang melihat kebaikan Allah lah yang mampu memuji dan mempermuliakan nama-Nya. Marilah kita menghadap ke hadirat Allah untuk melihat kasih setia-Nya dengan hati yang tulus dan bersih, serta hati yang penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Kami undang jemaat untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dipandu song leader. Bagai bunga terima kasih yang
Kebaktian Minggu Kantate ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, sumber segala kebajikan, di dalam nama Yesus Kristus yang bertahta di atas puji-pujian orang percaya, dan di dalam nama Roh Kudus yang mengajar kita memuliakan Allah. Kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian. Amin. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita bernyanyi bersama dipandu organis dan song leader. Berita perbuatan Allah. Silakan jemaat dipersilakan duduk. Berita perbuatan Allah. Setelah bagian yang kami bacakan nanti jemaat dinyanyikan dengan lagu 60. Kami mulai. Pujilah Allah, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak.
yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Kita bersama bernyanyi dipandu organis dan song leader. Ya maaf, kami lanjutkan ke poin 6. Kenyataan hidup manusia dan pengakuan dosa. Allah sudah menyatakan kemuliaannya melalui seluruh ciptaannya. Ya Allah, kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami. Allah telah mengatur hidup kita melalui sesama manusia maupun makhluk ciptaan Allah lainnya. Kita bernyanyi bersama dipandu organis dan song leader.
berita pengampunan dosa, jemaat kami ajak untuk sama-sama berdiri. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Kita yang telah mengaku dosa, aku menaruh hukumku di hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Karena dosa kita telah diampuni, mari sama-sama kita memuji Tuhan dipandu organis dan song leader. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3 kami bacakan dari mimbar. Demikian puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allahku. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah kami yang menjaga kami hingga kami sampai di hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini berbicara melalui kehidupan kami di dunia. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bahan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Mungkin kita bisa buka bersama-sama. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Akan saya bacakan secara tunggal. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 440 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Shalom. Pada hari ini saya sangat berbahagia karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan khotbah di hari yang sangat cerah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari terkasih, ketika melihat tema pada hari ini saya langsung teringat dengan satu lagu yang sangat suka dinyanyikan oleh Permata. Lagunya itu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara terkasih, bagaimana perasaan kita ketika mendengarkan lagu seperti ini? Apakah kita merasa bahagia? Apakah kita merasa senang? Apakah kita merasa bersyukur? Atau seberapa jujurkah kita ketika kita menyanyikan lagu seperti ini? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah enden kala si enggo iselamatkan, pujian orang yang diselamatkan. Yang diangkat pada minggu Cantante, dan itu bahasa Latin Bapak Ibu, yang artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang menjadi penekanan pada hari ini adalah bagaimana umat itu dihimbau bernyanyi sebagai ungkapan atas perbuatan Allah yang besar dalam Yesus Kristus, dan hari ini akan kita lihat dalam bacaan kita. Bacaan kita adalah Wahyu. Banyak sekali orang yang menghindari untuk membaca Wahyu, karena menurut orang-orang Wahyu itu adalah salah satu kitab yang sulit dimengerti. Ini berbicara tentang akhir zaman yang kita nggak tahu kapan. Ini berbicara tentang bagaimana bumi hancur pada akhirnya. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita dihimbau, kita melihat lebih teliti dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh penulis bernama Yohanes dari Pulau Pamos. Nah, dia itu menulis untuk jemaat Kristen di Asia Kecil. Kenapa penting untuk Yohanes menuliskan kitab ini? Yang pertama, ketika konteks itu kitab itu ditulis,
Jemaat-jemaat Kristen di Pulau Pamos itu sedang mengalami penderitaan yang sangat berat, kesengsaraan besar istilahnya. Karena mereka sedang ditindas oleh sesuatu pemerintahan Roma, di mana yang tidak taat kepada kaisar pada akhirnya dibunuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak orang yang pada akhirnya dibunuh dan mati itu menyebabkan penderitaan, menyebabkan keraguan akan iman mereka sendiri. Sebenarnya ketika kita lihat pada hari ini kan Wahyu 14, tapi sebenarnya kita bisa melihat alur ceritanya itu dari ayat 12, Bapak Ibu. Dari ayat 12 itu bercerita memperkenalkan tokoh sebenarnya bahwa ada suatu yang bernama binatang besar, itu diceritakan dengan simbol-simbol, Bapak Ibu. Wahyu ini menceritakan segala cerita seperti drama dengan tokoh dan simbol yang sebenarnya para pembacanya pada saat itu tahu apa artinya. Tetapi karena kita tidak menghidupinya, jadi kita harus melihat lebih jauh ke ayat-ayat Alkitab kita yang lama. Nah, dalam Wahyu 12 itu diperkenalkan bagaimana ada satu binatang besar yang muncul dari dalam laut, dan binatang ini akhirnya menyerang orang-orang, menyerang manusia-manusia yang kudus. Seperti itu. Bahkan pada ayat 13, pada pasal 13 itu disebutkan bahwa mereka mengalahkan orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang menderita itu mereka kalahkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada Wahyu 14 ada disebutkan ada 144 orang yang bernyanyi di atas Bukit Sion. Bukit Sion ini biasanya dalam perjanjian lama itu diibaratkan sebagai tempat kehadiran Allah. Di mana itu gunung yang ada di bumi, tapi dia adalah kehadiran Allah di bumi. Nah, hadirnya 144 orang ini menandakan bahwa tidak semua orang yang percaya itu pada akhirnya kalah oleh binatang yang disebut the beast. Dalam bahasa Inggris, the beast. Tidak semua orang Kristen kalah. Kehadiran 144 orang ini adalah penting. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ini menjelaskan bahwa ternyata dalam penderitaan besar itu, Tuhan hadir dan memenangkan orang-orang kudus itu. Dari mana kita tahu bahwa mereka menang karena Tuhan? Karena di dahi mereka ada tertulis nama anak domba itu dan nama Bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang Kristen juga ternyata tidak lepas yang namanya penderitaan. Bagi orang tua kami, daging dunggo metua, lit lalap pinakit. Bahkan orang-orang tua kami mungkin berpikir, adi bage lalap, gua lah ningen pe, gua bage ngarana bage lah. Dan juga orang tua kami, bagaimana anak-anak kami sebagai anak-anak seringkali melawan kepada orang tua. Anak-anak itu sebenarnya salah satu persoalan penting ya dalam hidup orang tua. Di mana semua diusahakan untuk anak, tapi kadang anak tidak mau mendengar. Itu adalah penderitaan. Dan bagaimana juga permata yang biasanya dipenuhi oleh tugas-tugas yang tidak selesai atau yang sedang skripsi misalnya, harus mengejar-ngejar dosen. Penderitaan-penderitaan kecil yang terus seumur hidup kita alami itu sebenarnya menjadi penderitaan yang sangat besar. Yang pada akhirnya membuat kita ragu seperti jemaat-jemaat di Asia Kecil akan kepercayaan kita sendiri. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita mampu melihat bagaimana 144 orang itu berhasil menang karena Tuhan, begitu jugalah kita. Bagaimana setiap penderitaan, misalnya orang tua kami telah hidup 50 tahun misalnya, 40 tahun. Ada banyak sakit hati yang dirasakan. Namun di ayat ini, orang-orang yang menang itu menyanyikan lagu pujian. Mereka menyanyikan lagu pujian di Sion, di atas bumi, tetapi suaranya terdengar sampai ke tahta Allah, terdengar sampai ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin sudah kita ketahui sejak lama, di Alkitab kita itu nyanyian seringkali dikaitkan dengan kehadiran Allah. Ketika gembala melihat malaikat bernyanyi saat kelahiran Yesus, misalnya. Dan banyak nyanyian yang sebenarnya itu melambangkan bahwa Allah hadir di tempat ini.
Begitu juga dengan kita di gereja. Ketika kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Tapi Bapak dan Ibu, seberapa jujur kita atas lagu yang kita nyanyikan? Seringkali lagu yang kita nyanyikan sangat bahagia. Seperti lagu yang tadi, ku naikkan syukurku, tapi hati kita tidak bersyukur. Numpah padan lalap, latih telgeluhenda Tuhan minta lalap. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ini mengingatkan saya tentang sebuah cerita yang saya dengar dari dosen saya. Kami di UKDW itu sangat mencintai dosen-dosen kami karena dosen kami sangat dekat dengan kami. Kami bisa merasakan kehadiran dosen kami. Nah, ceritanya itu tentang sebuah desa kecil dan ada bapak dan anak. Ada bapak, ada anak, anaknya laki-laki. Kita buat namanya misalnya Wahyu. Karena dosen saya namanya Wahyu Nugroho, jadi saya membawa dosen saya menjadi anaknya di situ. Nama anaknya adalah Wahyu. Bapak ini sangat ingin Wahyu ini bisa bermain piano, sehingga dileskannya. Wahyu itu masih kecil, umurnya sekitar kelas 6 SD lah. Kemudian dia membawa anaknya si Wahyu ke les piano. Nah, dileskannya. Ketika 1 bulan sudah menjalani les, bapaknya itu berusaha untuk bagaimana cara mengembangkan minat anakku untuk bermain piano, dia pikir. Kemudian dia bawa anaknya ke satu pertunjukan orkestra besar di mana pemain piano profesional itu main di situ. Wah, ini anakku pasti suka ini, pikirnya. Dibawanya anaknya, tapi selayaknya anak kecil Bapak Ibu, tidak tahan duduk terlalu lama, bahkan menunggu orkestra. Nah, ternyata anaknya itu pergi, keluar. Bapaknya tidak sadar karena orkestra itu biasanya gelap. Anaknya keluar, ternyata anaknya maju ke depan piano dan duduk di tempat pemain profesional itu biasa bermain. Penampilan belum mulai, jadi tidak ada yang sadar bahwa anak itu sudah duduk di situ. Terus anaknya memainkan lagu paling sederhana yang dipelajarinya di main piano, itu Twinkle Twinkle Little Star. Do, do, sol, sol, la, la, sol. Hanya seperti itu, sederhana sekali. Tapi sang pengurus orkestra berpikir bahwa penampilannya telah dimulai. Jadi dia menyorot kamera ke arah anak itu dan ternyata betapa terkejutnya orang-orang bahwa yang bermain ternyata bukan pemain orkestra terkenal, tetapi seorang anak kecil. Tetapi pemain orkestra itu akhirnya datang dari konsistori ke depan, duduk di samping anak itu. Kemudian dia melengkapi apa yang dimainkan anak itu. Dia hanya memainkan do, do, sol, sol, la, la, sol pakai 1 jari. Kemudian orkestra itu duduk di sebelahnya dan melengkapi permainan anak itu. Dia menyanyikan melodi dengan indah. Dan ketika selesai bermain, semua orang bertepuk tangan. Luar biasa, seperti itu. Nah, anak-anak itu mungkin berpikir bahwa, wah, hebat sekali aku. Ternyata 1 bulan bermain juga bisa nampil di orkestra. Gitu mungkin pikiran anak-anak itu, Bapak Ibu. Tetapi penonton melihat, bukan karena anak itu, tetapi karena orang yang bermain orkestra, profesional yang ada di sebelahnya. Seringkali kita melihat hidup itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal hidup kita sama seperti anak kecil ini. Tidak sempurna. Kalau dimainkan terdengar sangat sumbang misalnya, seperti saya tadi menyanyi itu sumbang gitu. Nah, tetapi kita lupa bahwa Tuhan pada akhirnya hadir. Tuhan hadir dan menyempurnakan hidup kita. Tuhan membantu kita dalam penderitaan kita. Kita seringkali lupa akan kehadiran Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kekuatan dari Tuhan itu juga adalah anugerah. Pengorbanan Tuhan di kayu salib itu adalah anugerah terbesar. Tapi tidak berhenti di situ. Dia tetap menyertai kita, tetap berpegang dalam penderitaan kita. Itu yang seringkali kita lupa. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa Allah hadir di hidup kita, bagaimana seharusnya posisi pujian? Bukankah seharusnya kita mengucap syukur karena sebenarnya Allah sudah hadir?
Ucapan syukur seperti apa yang pantas untuk Allah yang begitu baik? Dalam hari ini kita diajak untuk bernyanyi, memuji, karena kita telah diselamatkan. Tapi pujian apa yang paling baik untuk Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perbuatan dalam ayat kita diminta bahwa orang-orang kudus yang di Asia Kecil, yang diselamatkan itu, dia hidup suci, Bapak, Ibu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa hidup suci? Apakah kita bisa hidup sempurna? Tidak. Tetapi Tuhan menyempurnakan kita sehingga kita layak di hadapannya. Seperti Hana. Hana itu sangat menderita karena dia mandul. Hana itu meminta pertolongan kepada Tuhan karena dia dilecehkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Begitu menderitanya dia sampai ketika dia berdoa, dia selalu menangis. Pada akhirnya Tuhan datang ke dalam hidupnya dia, memberikan seorang anak sehingga dia bersuka dan menyaksikan apa perbuatan baik yang diberikan Tuhan kepadanya. Inilah posisi nyanyian, inilah posisi doa, inilah posisi perbuatan dalam hidup kita. Perbuatan baik apa yang orang tua kami telah rasakan sampai saat ini? Tentu saja Bapak, Ibu, dan orang tua kami itu merasakan lebih banyak kasih Allah daripada kami. Saksikan, nyanyikan, perbuatan kita adalah lagu paling indah di hadapan Allah. Istilahnya seperti ini, di dunia ini kita belajar tentang lagu-lagu kasih. Kita belajar tentang lagu-lagu kasih, kita menceritakan tentang lagu-lagu kasih. Dan melodinya kita nyanyikan melalui perbuatan kita, sehingga melodi itu menjadi lagu pujian yang terdengar sampai ke tahta Allah kita di atas sana, bahkan di hati kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, perbuatan kita adalah kesaksian dan nyanyian paling indah untuk Tuhan. Keselamatan dari Tuhan Yesus itu memperlengkapi kita dan merasakan kasih-Nya itu menjadi anugerah dalam hidup kita. Maka marilah bernyanyi sebagai ungkapan atas perbuatan Allah yang besar dalam diri Yesus Kristus, sehingga akhirnya kita bisa berkata, inilah nyanyian baru dalam hidupku, perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik, inilah nyanyian baru dalam hidupku. Ketika kita menciptakan sesuatu kebaikan, ketika kita berusaha untuk menciptakan satu perubahan untuk Tuhan, inilah nyanyian baru dalam hidupku. Karena kebaikan Allah benar-benar aku rasakan. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah merasakan kebaikan Allah bisa menceritakan kebaikan Allah kepada orang lain? Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah merasakan kebaikan dari orang Kristen merasa Kristen itu baik? Bagaimana mungkin nyanyian-nyanyian yang tidak jujur dari hati kita terdengar indah di telinga Tuhan? Kita menyanyikan lagu yang sangat bahagia, sangat sukacita, sangat bersyukur nadanya, liriknya sangat indah, tetapi hati kita memaki, tetapi hati kita membenci, tetapi perbuatan kita sangat buruk di hadapan orang-orang, bahkan mungkin di hadapan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah bernyanyi dengan kejujuran hati dalam perbuatan, dalam perasaan, dalam tingkah laku. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita sambut firman Tuhan dalam hati kita, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini Bapa, kami sudah mendengar bagaimana perbuatan-Mu yang baik dalam hidup kami. Sudah seharusnya menjadi nyanyian pujian paling indah yang dapat Kau dengar dari hidup kami. Ya Bapa, biarlah firman ini pada akhirnya berkesan dalam hati kecil kami ya Bapa, sehingga setiap perbuatan kami menjadi nyanyian baru dalam kehidupan kami ke depannya ya Bapa. Engkau sempurnakan firman dalam hati kami ya Bapa, agar firman ini dapat bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kami ajak untuk kita sama-sama berdiri. Kita masuk ke dalam pengakuan iman. Kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang kandung pemerintahan Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan dalam persekutuan orang kudus, ampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam persembahan. Firman Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantung persembahan berjalan, kita bernyanyi bersama dipandu song leader dan organis. Sambil puji Yesus,
Kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi yang indah ini. Kami boleh rasakan kehadiran Tuhan, ketenangan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh bersekutu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya sampai akhir ibadah kami, pengharapan kami Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga benar-benar kami boleh rasakan kehadiran Bapa membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, khususnya di dalam menjalankan semua kegiatan yang telah dipersiapkan melalui program kerja selama bulan April 2024. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga sasaran sesuai dengan apa yang telah kami prediksi ini adalah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga memberikan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kerelaan, kesetiaan jemaat-Mu untuk memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Semuanya itu karena kami keluarga besar boleh rasakan bagaimana bimbingan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kami dari hari ke hari, atas kesehatan, pekerjaan, dan kebersamaan kami di dalam keluarga. Tuhan, saudara kekasih kami yang pada hari ini boleh mendapatkan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tetap kuasa-Mu bekerja atas kehidupan keluarga kami, Nande Bastanta Sukapiring, Nande Ariel Ginting, Nande Ebenezer Sembiring, Tiffany Lila Sari Beru Sembiring, Samuel Alfiando Sembiring, Diakan Bapak Jemis Sitepu, Maidi Jana Ginting, Nande Dananta Perangin Angin, Nande Sepri Bangun, Nande Astrid Tarigan, dan kekasih kami Marlina Berupurba. Atas bertambahnya umur 1 tahun buat saudara kekasih kami, Tuhan tetap berikan kelimpahan kuasa-Mu melalui kesehatan, melalui pekerjaan, sehingga saudara kekasih kami boleh rasakan kesertaan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga buat keluarga yang melakukan ulang tahun pernikahan pada hari ini, yakni keluarga Bapak Dion Ginting, keluarga Bapak Agung Surbakti, dan keluarga Bapak Niko Sukapiring, keluarga Bapak Angel Sembiring, dan keluarga Joshua Ginting, demikian juga keluarga Pertua Rapon Sinujo Haji. Dengan bertambahnya umur perkawinan, saling pengertian di antara keluarga bertambah besar, dan mereka bisa saling menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetap pelihara kebersamaan mereka, sehingga perjuangan mereka dalam rumah tangga boleh kuat sesubung dengan Tuhan menyertai mereka. Demikian juga bagi saudara kekasih kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan saudara kekasih kami yang pada saat ini berada
dalam kesehatan yang kurang sempurna. Demikian juga saudara kekasih kami yang masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan menjamah mereka melalui obat, perawatan dokter, juga keluarga yang mendampingi, sehingga boleh rasakan saudara kekasih kami yang dalam kondisi kurang sehat, semuanya bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit. Terima kasih Bapak atas keberadaan bangsa dan negara kami. Dengan berakhirnya pemilu dan keputusan MK tentang perjalanan pemilu, sehingga keberadaan negara kami boleh menjadi damai sejahtera. Kami akan mendoakan pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga kebersamaan mereka boleh Tuhan jamah, sehingga mereka memikirkan tentang kemakmuran bangsa dan negara dan tidak mementingkan pribadi mereka. Itulah harapan kami, ya Tuhan. Ampunkan salah perbuatan sehingga kesucian hati dan pikiran kami semuanya boleh berjalan dengan baik. Khususnya untuk GBKP yang sesaat lagi juga akan melakukan pemilihan pertua diakan. Kami percaya tangan Tuhan menjamah hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga pekerjaan Tuhan di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang percaya itu tidak akan sia-sia. Kami yakin semua anggota jemaat bersedia untuk bisa melayani Tuhan. Engkau bimbing dan bantu kami, khususnya kepanitiaan, sehingga keteraturan, ketertiban dalam perjalanan pemilihan pertua diakan boleh berjalan dengan baik. Engkau lebih banyak tahu tentang keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Sempurnakan kehidupan kami, sebab kekuatan kami terbatas. Kami percaya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mertian kami setiap saat. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Janji dan komitmen jemaat berdiri. Allah tetap memberikan kesempatan agar kita dapat melihat kebaikannya dan memberikan kehormatan bagi manusia untuk menjaga kebaikan dunia. Kita memuji Tuhan dipandu song leader dan organis. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah berkebun dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ucapan syukur karena Kristus
Tuhan bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus Allah, sempurnakan terus berubah salah di dalam hidupku, dalam susah dan senang, dalam segala hal, aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dibawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan nyatakan kemuliaan Allah. Pakaikanlah hidup kita untuk menjaga dunia ini, untuk menguatkan kita melaksanakannya. Terimalah berkat dari Allah. Allah memberkati dan melindungi kita, jaga dan rawat seluruh ciptaannya di dunia ini, untuk yang tidak berkesudahan menyertai kita sekalian. Kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Puji Tuhan, ibadah wari minggu tanggodung, masuk kita ku paksa tenang ibenakan. Paksa tenang godong. Menjuah-juah man banta Krina. How are you today? Kai jawab na? I'm fine, thank you. Alright. Ya, ilebe-lebe tenda engkau tedis anak ta Nova Arianti Brukaban. Ia mahasiswa praktek Universitas Kristen Duta Wacana. Kuakap enda dengan ia sidah mewagai, jadi seberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Nakku, katakan ija orang tua anta, jana
Berberai ya, Ri? Oh, tadi tanduk kempu, belum dali kempu kai, ras binuang. Mejuah-juah man bantakrina. Petandakan perkenalkan, nama aku, gelarku Nova Arianti Berukaban, Bereginting, Kempukaro. Orang tuanta tading kilometer pitu Medan Padang Bulan. Tapi aku dekah tading i Simpang 6 Kabenjahe. Aku itu mahasiswa semester 6 dari UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, yang pada hari ini praktek di sini untuk khotbah homiletik. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara, orang tua kami, si Barem bujur. Ya, penggelaran dulu nopa, me bagai? Permata dengar, me bagai, Ri? Oke. Gelah anggota permata atas di laki rukur maksudku. Sopelang ayam mulih, pigawari kam jenda. Karim is mulih. Karing ku mulih ya permatam, ku tahan do. Gua apen, harapan ku sungku nai. Aku dah kena sembiring ngai mergagal gua. Ya, bujur ngebanci kamu kondol. Ya, anda dai ngodong sebab mungkin dai basukurta yang khotbah itu siapa, makanya tadi secara khusus kami berikan waktu. Berikutnya kita akan berkenalan dengan orang tua kami, senina kami, entah anak kami, yang baru pertama beribadah di sini, selain dari yang sudah 2 maju. Ayo, ini sudah ada 2, yang ketiga pasti dapat hadiah. Ada? Adi, tidak ada kai bahasa Inggris nah permata? Lalit. Oh ya. Jadi bahasa Inggrisnya tidak ada adalah lalit. Nah, ya, benar kendo. Halo, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama aku Mik Tarigan, aku bebre Sinuraya, Kempu Ginting. Bapak asal Kinangkong, mama dari Singgamanik. Aku dari Gading Serpong. Di sini lagi liburan. Udah. Sebelahnya lagi. Selamat hari Minggu, Jua-Jua. Gelarku Albani Markus Tarigan. Aku mergaku Tarigan Bereginting. Aku bas Surabaya tading bas Perak. Kutata bas Muntinari. Aku bas Perak, Pak. Bas Kormada, Pak. Aku redain bas Kormada. Kormada, Pak. Angkatan Laut. Oh. Bujur. Kampe permata dengar. Kampe permata dengar. Nah, jadi sekarang untuk permata yang perempuan. Ya. Enda marga Tarigan. Enda Tarigan. Wih, duo Tarigan ya. Oh, cenda. Ulah sempat kaya muli lang adat sakam. Nanti kan kamu muli. Oh, pagi kaya muli. Berarti sendah Miss ai permata tekrina siara. Mangga. Ya, kebanci kamu kondol. Ya, dage Lisitik nari informasi karena pemilihan pertua diaken basektor pagi rencana dimulai. Mungkin lead informasi arah panitia waktu yang diberikan kami. Bujur, jadi
situ hunakal ngom sita. Tapi bagi bahasa Alkitab lit ayat ulangan. Makasih ulangi. Karena pemilihan majelis GBKP Runggun Surabaya. Jadi pendeta mendengarana, tapi pendeta Kumalang arkitek kedukaan. Nah, jadi gelah si inget, ulah kita lupa, mulai pagi diadakan pemilihan balon nina pendeta, bakal calon majelis imulai sektor ta masing-masing. Wari pepagi sektor selatan Sada, wari selatan sektor selatan 2, wari Kamis barat Sada, wari Jumat timur, wari Sabtu barat 2. Soalingan mungkin pengurus PJJ ngometeksa. Kami si penting nakal si persengeti kami man banta ulah kita si tading-tading yang si perluna. Gelah kerina kita muat bagin ibas milih calon majelis. Kita ulanai bagi 10 tahun, tahpe 20 tahun tinggal lewat bagi zaman-zaman kami pemilihan. Gua sengaja kami lareh gelah oleh pilih. Sekalian dah ulamin bagi. Lape kita hadir, kari hubungi pengurus PJJ. Adi bersedia dipilih, lape hadir, banci pilih. Penanggung jawab PJJ, pengurus ngelapor man panitia bahwa si A bersedia dipilih, lape hadir. Jadi ulah kari akulah hadir, malah pilih. Telponi pengurus PJJ kari kita, olah kita terpaksa bual. Siman kebiaran, terpaksa kita, tapi olah kakari mulai masa pemilihan, HP ta mate krina. Tapi majelis ras panitia melala akalna jumpai kam. Jadi mate kendu PHP, endu baji keridat catah rahpai, dibata kari ngatur kenca. Maka si penting ulah kita si tading-tading, labo kebiaran. Hadir pe kita kerina, terpilih pe kita jadi bakal calon, adilangan ina pagi di bata, labo. Si penting meriah kita ras-ras guna pemilihan era. Kepada permata yang sudah ada surat mandah berhak untuk dipilih dan memilih. Kembali ke sektor masing-masing di mana selama ini kalian bertempat tinggal. Permata pun boleh dipilih, tapi nanti jemaat akan memilih dengan pertimbangan. Permata ini bagaimana? Kalau tamat pulang mungkin nggak dipilih, maka jangan takut. Permata ini sudah bekerja, mungkin menetap di sini, maka dipilih. Jadi kerina man banta ulah kita biar hadirlah kita apa adanya. Saja kok titik tambahan man banta, bujur dibatas di macu-macu. Bujur pulang. Si berikan tepuk tangan yang meriah man panitia anta. Ya. Jadi lid enggak bang? Lana lid, ya. Dagai bagem perjumpaan taibas waria indah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam-salaman kita ras share tugas.